Lalu apa maksud dari munculnya Dewan Kolonel dan ada juga Dewan Kopral? Kini sudah bergabung bersama kami, ada Ketua Umum Gema Perjuangan Maharani Nusantara yang juga relawan pendukung Puan Maharani, Bung Deddy Palgunadi dan Ketua Relawan Ganjar Pranowo Mania Immanuel Ebenezer. Selamat petang, Bung Noel dan juga Bung Deddy. Selamat petang, Selamat Mbak. Mbak. Ya, saya ke Bung Immanuel dulu. Bang Noel, ini jadi sempat akan dideklarasikan tapi akhirnya ditunda. Kenapa ditunda? Gini, ya kita ikut arahan Mas Ganjar lah ya, biar polemik ini nggak terlalu jauh sekali sampai merusak citra Mas Ganjar. Tapi secara prinsipnya Dewan Kopral ini kan sebetulnya di luar struktur partai. Artinya kami punya hak secara konstitusi karena itu juga dilindungi oleh undang-undang, hak berserikat atau hak berorganisasi. Jadi kita hanya melakukan penundaan. Oke. Baik, nah tapi kenapa namanya Dewan Kopral? Kan sebelumnya apakah ini untuk menandingi adanya Dewan Kolonel? Nah, inilah bedanya Dewan Kolonel dan Dewan Kopral. Kalau Dewan Kopral itu kan himpunan kelompok masyarakat kecil atau kelompok marginal yang kita organisir. Nah, kalau Dewan Kolonel adalah kelompok-kelompok elit yang ada di Senayan. Dan mereka kan tugas mereka hanya membangun pencitraan buat Mbak Puan. Kalau kami kan kopral-kopral ini kan target dan tujuannya untuk pemenangan. Dan kami punya keyakinan bahwa pertarungan nanti yang akan memenangkan pertarungan adalah para Dewan Kopral ini. Oke. Dan Kopral ini dari singkatan Komando Perjuangan Rakyat Jelata. Oke. Bukan dalam diksi kemiliteran atau kepangkatan ya. Oke, jadi ada kepanjangannya tersendiri ya. Ini katanya disebut-sebut adalah hanya sebuah pencitraan, betul begitu nggak sih Bang Deddy? Saya mau sampaikan di sini bahwa organisasi kami, Gema Perjuangan Maharani Nusantara, sudah berdiri sejak 27 Juli di tahun 2000. Jadi setelah pasca Pilpres, itu sudah berdiri untuk memberikan dukungan kepada Ibu Puan Maharani yang komposisinya juga mayoritas adalah rakyat dan bukan elit politik. Jadi di sini bahwa dukungan terhadap Mbak Puan itu berasal dari kalangan rakyat, bukan hanya di kalangan elit. Jadi kalau kemudian dikaitkan kok jadi rame dengan kehadiran Dewan Kopral atau Dewan Kolonel, bagi kami mengapresiasi saja. Berarti artinya bahwa dukungan dari rakyat yang selama ini kami galang, ternyata elit pun ikut mendukung. Jadi seperti itu. Oke, jadi diawali dengan dukungan dari rakyat, kemudian bergabunglah elit-elit dari PDI Perjuangan sendiri ya untuk membentuk Dewan Kolonel ini, begitu Bung maksudnya? Iya, karena kan kami sudah 27 April tahun 2000 dan itu ada di akte Kemenkumham kami, itu di tahun 2020, artinya bahwa apa yang kami inisiasi, ide-ide untuk mendorong seorang ibu yang juga memiliki anak, yang juga selalu didedikasikan hidupnya untuk rakyat, untuk menjadi tauladan, ternyata sekarang elit-elit itu sekarang juga sudah mulai mendukung, seperti itu Mbak. Oke, nah kalau misalnya menurut Bung Noel sendiri adanya Dewan Kolonel ini kan katanya dari rakyat juga, begitu juga katanya kalau Dewan Kopral ini juga bentukan dari rakyat. Kalau gitu berarti masing-masing punya kekuatan tersendiri dong ya untuk memenangkan masing-masing yang dijagokan untuk Puan dan juga Ganjar, Bung Noel. Tapi faktanya kan ini diinisiasikan oleh para elit di Senayan. Justru Anda mengatakan justru elit dulu gitu yang berinisiatif. Oke. Sama ada 9 kolonel dan 3 jenderal. 3 jenderalnya ini Bambang Pacul, Utut Adianto, kemudian ada siapa satu lagi Trimedia Panjaitan. Lalu di bawahnya ada 9 kolonel, akhirnya jadi 12 perwira. Gitu. Nah, perwira-perwira ini kan sebetulnya adalah kelompok elit yang menggaungkan gerakan bagaimana untuk membangun citra Mbak Puan. Tapi kita tahu tujuan utamanya adalah bagaimana mendongkrak elektabilitas Mbak Puan untuk menjadi kandidat di kontestasi di 2024 nanti, yaitu Pilpres. Jadi ya menurut pandangan kami sih ya sebetulnya ini kan gagasan yang menarik. Dalam demokrasi itu sah-sah saja. Dongkrak citra itu Bung Noel maksudnya karena berdasarkan dari elektabilitas dari beberapa calon begitu ya?
Iya, itu faktanya. Salah satu faktanya itu. Karena kita lihat kan tugas para Dewan Kolonel ini kan coba membangun citra agar elektabilitas Mbak Puan ini naik. Nah, sampai detik ini kan tugas itu tidak terpenuhi, apalagi kita lihat dengan kehadirannya Dewan Kopral, Dewan Kolonel ini sebelum bertarung sudah bubar. Gimana jadinya kita mau bertarung? Oke, jadi kalau gitu kuat-kuatan mana dong, Bung Deddy? Ya, kalau kita kan tadi sudah disampaikan ya bahwa gerakan yang kita lakukan itu artinya punya kejelasan soal akte Menkumhamnya, dan kemudian juga sudah didukung oleh beberapa provinsi yang juga sudah mendeklarasikan, dan itu mayoritas rakyat juga bukan dari elit partai, bukan juga dari struktur partai. Bahwa komposisi kami yang berasal dari rakyat, kemudian ada kelompok-kelompok elit yang tiba-tiba mungkin lagi berhimpun, seperti tadi sampaikan, berserikat, tiba-tiba mengambil gagasan dan punya kesepahaman dengan kami, memberikan dukungan kepada Mbak Puan. Dan artinya itu dukungan dari rakyat kemudian juga sekarang diamini juga oleh elit-elit politik. Artinya bahwa kita punya kesamaan pandangan melihat ada seorang ibu yang luar biasa, kemudian punya keberpihakan pada rakyat, punya dedikasi yang besar. Hari ini semuanya jadi bersepakat untuk ikut mendukung dan menyukseskan Puan Maharani. Baik, jadi artinya adalah dianggap sebagai Bung Deddy adalah dua kemajuan, dua langkah yang lebih maju daripada seruan untuk mendukung Ganjar. Karena tadi didukung oleh elit dan juga rakyat. Kalau gitu takut nggak sih untuk Bung Noel sendiri sebagai Dewan Kopral dan menjagokan Ganjar? Jawabannya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.